Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Tutor dan rekan-rekan mahasiswa UT yang lainnya, salam sehat selalu. Saya Irwin Maulana, mahasiswa Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta, nomor induk mahasiswa 0550684669. Ya, pada video ini saya akan mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan dalam panduan praktik tugas 2. Ya, pada tugas 2 ini diberikan tugas tutorial yang kedua, yaitu silakan pelajari panduan praktik tugas 2. Kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, CLS slash question mark, dir slash question mark, ipconfig, ipconfig slash all, kemudian ipconfig slash question mark, dan yang lainnya sampai nomor 20 yaitu net. Ya, di sini saya sudah membuka command prompt atau CMD. Untuk selanjutnya langsung saya akan mempraktikkan materi yang dijelaskan pada panduan praktik tugas 2. Yang pertama adalah CD. Ya, perintah CD ini adalah perintah untuk memindahkan direktori yang tadinya direktori yang ada pada komputer saya adalah user slash click, kemudian saya pindahkan ke users. Selanjutnya nomor 2 yaitu perintah CLS. Sini saya sudah masukkan perintah CLS. Nah, perintah CLS tadi adalah singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Maka tampilannya menjadi seperti ini, tulisan yang tadi terhapus dan sisa hanya seperti ini saja. Itu artinya tulisan yang ada di layar komputer tadi telah terhapus dengan perintah CLS yang saya masukkan. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu CLS slash question mark. Nah, perintah CLS slash question mark ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS tadi, di mana perintah CLS slash question mark ini akan memberitahu saya bahwa CLS yang tadi telah membersihkan layar. Kemudian yang nomor 4 dir slash question mark ini menampilkan atau menunjukkan file bantuan untuk perintah directory. Jadi perintah dir slash question mark ini memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang telah ditampilkan tadi. Selanjutnya nomor 5 ipconfig. Saya masukkan perintahnya ipconfig. Nah, perintah ipconfig ini saya gunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address atau alamat IP, kemudian netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa alamat IP pada network adapter yang terpasang pada komputer saya. Ini tampilannya. Selanjutnya yang nomor 6 ipconfig slash all. Ya,
perintah ini saya gunakan untuk memberikan informasi yang hampir sama dengan perintah ipconfig default yang tadi. Tapi pada perintah ipconfig/all ini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS, ya, kemudian wins maupun MAC, alamat MAC yang digunakan. Selanjutnya nomor 7, ipconfig/question mark. Ini adalah perintah yang akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig tadi. Jadi perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig yang tadi ditampilkan. Selain itu, saya juga atau kita semua akan diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Penggunaan dari konfigurasi alamat IP. Selanjutnya ipconfig/release. Ya, perintah ini ya atau ipconfig/release ini saya gunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address yang tadi. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address atau alamat IP komputer saya akan menjadi kosong. Nah, di sini ditampilkan. Kemudian ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan. Kemudian diaktifkan kembali, tapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi alamat IP dari DHCP server. Selanjutnya nomor 9 yaitu ipconfig/renew. Jadi perintah ini saya gunakan untuk menetapkan alamat IP yang baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini nantinya akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Kemudian dia akan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Selanjutnya nomor 10 ipconfig/display DNS. Ya, perintah ini saya gunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS. Jadi menampilkan DNS termasuk localhost koneksi. Di sini ditampilkan ya Windows IP configuration. Saya di sini hotspot ke handphone saya Poco C65. Oke, lanjut. Nomor 11 yaitu ipconfig/flush DNS. Oke. Perintah ini ya ipconfig/flush DNS ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset cache, file cache pada DNS.
Selanjutnya yang nomor 12 yaitu ipconfig/register DNS. Oke. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer. Ya, komputer saya ini telah didaftarkan kepada DNS server terdekat. Di sini telah ditampilkan setelah saya masukkan perintah ipconfig/register DNS, tampilkan di sini telah ditampilkan di sini bahwa the requested operation requires elevation. Ya, selanjutnya nomor 13 yaitu perintah ping. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Nah, pada perintah ping ini terdapat beberapa macam. Yang tadi setelah saya masukkan perintah ping, di sini ditampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Kemudian jika saya masukkan ping/question mark juga sama hasilnya seperti tadi. Selanjutnya saya akan mencoba perintah ping dengan menambahkan alamat IP yang akan saya tuju. Ini untuk menguji IP v4. Ini saya sudah copy ya alamat IP yang akan saya tuju. Oke. Jadi perintah ini digunakan untuk menguji host lain dalam satu jaringan, dimana tadi saya katakan bahwa saya hotspot ke handphone saya Poco C65. Jadi di sini saya menguji host lain atau jaringan ini ya, dalam satu jaringan apakah dalam keadaan hidup. Di sini terlihat ya. Kemudian untuk melakukan perintah ini kita dapat mengetikkan perintah ping tadi ya, ditambahkan dengan alamat IP yang saya tuju. Ini tadi saya sudah copy alamat IP yang akan saya tuju atau yang akan saya uji. Kemudian di sini ditampilkan hasilnya. Jadi jika perangkat yang dituju dalam keadaan menyala, maka perangkat tersebut akan merespons dengan mengirimkan pesan replay seperti ini. Sebaliknya jika komputer atau perangkat yang dituju dalam keadaan mati, biasanya akan mengirimkan pesan berupa request timeout atau RTO atau destination unreachable. Ya, selanjutnya saya akan coba perintah ping dengan menambahkan perintah min n misalkan 10 dan alamat IP yang saya tuju. Ya. Oke, di sini terlihat bahwa N ini menunjukkan bahwa jumlah balasan yang ingin diterima. Pada contoh di sini saya menentukan bahwa jumlah balasan yang saya inginkan adalah 10 kali. Maka di sini ditampilkan jumlah balasannya sebanyak 10 kali. Ya. Perintah ini biasanya saya gunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya juga akan mencoba perintah ping dengan menambahkan min t. Kemudian saya tulis dulu alamat IP-nya, kemudian saya tambahkan min t. Oke, perintah ini dijalankan atau saya gunakan untuk
memantau secara terus-menerus konektivitas yang saya gunakan. Ini secara tidak terbatas oleh waktu, ditampilkan secara berulang-ulang, ya, dimana perintah ini melakukan proses secara terus-menerus tanpa berhenti. Ya, dapat kita lihat di sini dia secara terus-menerus menampilkan balasan, ya, atau mengeping secara terus-menerus. Ini tidak akan berhenti kecuali saya menghentikannya dengan menekan tombol Ctrl plus C. Nah, maka di sini berhenti pingingnya. Selanjutnya nomor 14 yaitu perintah netstart. Oke, saya masukkan di sini perintah netstart. Oke. Ya. Jadi perintah ini saya gunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang saya pakai. Jadi pada prinsipnya netstart ini sama dengan task manager. Jadi jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstart ini menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kemudian di sini ditampilkan ya proto, local address, kemudian foreign address dan state. Di mana proto ini, kolom proto ini ya menunjukkan jenis protokol yang dipakai berupa TCP. Kemudian local address ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer saya, yang mana saat ini sedang aktif melakukan koneksi. Kemudian foreign address ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address, ya, koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Nah, selanjutnya state ini adalah kolom yang menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. Nah, di sini status yang terjadi atau state yang terjadi di sini established, artinya koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Kemudian ada lagi state yang terjadi di sini close white, artinya sudah menunggu atau proses menunggu ditutup. Sedangkan di sini ada lagi time wait, artinya sedang menunggu koneksi. Ya, selanjutnya nomor 15 adalah perintah traced. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Jadi perintah ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP, echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Misalnya di sini saya masukkan perintah traced, kemudian saya tambahkan www.microsoft.com. Di sini kita mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Di sini masih melakukan tes ya. Ya, dari hasil tes yang dilakukan terlihat bahwa koneksi yang digunakan
tidak terlalu baik mungkin ya, karena terdapat request timeout. Ya, selanjutnya nomor 16 yaitu perintah petping. Oke. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Jadi petping ini mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer tadi. Selanjutnya nomor 17 yaitu perintah nslookup. Nah, jadi nslookup ini adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai. Di sini ditampilkan ya, default server unknown, alamatnya ini ya. Kemudian dapat digunakan juga untuk mendiagnosis server DNS. Selanjutnya nomor 18 yaitu perintah nets. Oke, perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets ini, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, alamat IP, subnet mask, kemudian default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Ya, selanjutnya nomor 19 yaitu perintah rute. Ya. Jadi perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Jadi perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Nah, rute juga digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Selanjutnya saya akan coba melakukan atau menambahkan perintah rute print, di mana perintah ini saya gunakan untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Nah, sini ditampilkan ya routing table-nya. Baik, selanjutnya nomor 20 yaitu perintah net. Oke. Di sini sudah ditampilkan hasilnya bahwa perintah net adalah perintah yang digunakan untuk melihat opsi seperti ini ya. Akun, kemudian komputer, config, continue, file, group, help, MSG, local group, pause, session, share, start, statistik, stop, time, use, user, view. Nah, masing-masing opsi ini dapat membantu saya untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Ya, misalnya di sini saya akan mengetik perintah net user. Nah, ini telah ditampilkan bahwa akun yang digunakan atau akun pengguna di komputer saya. Administrator, klik. Ya, itulah praktek yang telah saya lakukan berkaitan dengan perintah-perintah yang berkaitan dengan penggunaan jaringan komputer menggunakan CMD atau command prompt. Demikian video ini
saya persembahkan untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih. Salam semangat selalu untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.